Ya, pemirsa, kita awal informasi hari ini seperti yang terjadi ini Cika dan juga pemirsa, di mana ada kebakaran yang juga disebabkan oleh korsleting listrik di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 3 orang tewas dalam kebakaran di sebuah kafe dan juga homestay. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 4 armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun besarnya kobaran api telah menghanguskan sebagian besar bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini terdapat korban jiwa sebanyak 3 orang yang masih dalam proses identifikasi. Ya, mata korbannya 3 dan saat ini sudah dievakuasi di Rumah Sakit Daerah Lamongan untuk dilakukan proses identifikasi di Dokes Polda Jatim. Kerugian material akibat insiden kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP kebakaran di salah satu ruangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Kepala Puslapfor Mabes Polri Brigjen Sujarwoko mengatakan penyidik membawa sejumlah barang bukti untuk mendalami penyebab kebakaran, yakni abu arang material terbakar, kawat kabel hingga stop kontak. Penyidik dan Puslapfor juga akan memeriksa rekaman CCTV dan saksi mata yang melihat awal mula kebakaran. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di lapor itu baru bisa kita tentukan nanti penyebab kebakarannya apa. Jadi sudah ada saksi mata begitu Pak, sudah berbincang atau ada yang disampaikan mungkin Pak? Oh belum, tadi yang kita tanya, yang kita harapkan saksi yang pertama melihat api, awal api, tapi ternyata yang bersangkutan lepas dinas belum kembali lagi, kami sudah panggil untuk kembali. Yang tadi itu hanya outsourcing, teknisi itu apabila ada lampu yang mati, dia yang dipanggil untuk benerin ganti lampu. Sebelumnya, pemirsa, kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Kebakaran melanda ruang humas gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Pasca kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam ini, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas tim damkar. Pemirsa, hingga pertengahan Februari cuaca ekstrim masih membayangi terutama angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang. Pohon tumbang juga bisa terjadi dimanapun, dan kali ini terjadi di Karangasem, Bali, di mana 3 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka tertimpa pohon besar saat berada di arena judi sabung ayam. Sedangkan di Jembrana, puluhan rumah warga rusak, beberapa diantaranya roboh akibat angin kencang.
Sebuah pohon aren berukuran besar tiba-tiba tumbang di arena Tajen atau Sabung Ayam di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu siang. Sejumlah warga langsung berupaya mengevakuasi para korban yang tertimpa pohon. 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka-luka. Adapun penyebab pohon tumbang diduga akibat diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur sejak pagi. Memang hujan angin dari paginya niku udah hujan angin terus gitu bolak-balik niku. Oke. Ada berapa korban, Pak? Nah, korbannya 8. 8 ya. Ada yang meninggal, Pak? Di sini 3. 3 yang meninggal, Pak ya. Sudah dinyatakan tinggal 3. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bali Med dan RSUD Karangasem. Sementara petugas langsung menutup arena judi Sabung Ayam ini. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Hancur, Pak. Habis semua bangunannya tuh. Angin. Puluhan rumah warga di Desa Pengeraguan dan Desa Medewi, Jemberana, Bali hancur usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Cuaca buruk dan badai hampir melanda semua wilayah di Kabupaten Jemberana. Mulai di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, hingga di Desa Pengeraguan, Kecamatan Pekutatan. Selain merusak rumah warga, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa kandang sapi di Desa Pengeraguan. Bahkan sejumlah sapi tertimpa dan terjepit material bangunan. Beberapa kejadian memang karena angin, hujan disertai angin, ada banyak sekali kejadian, terutama rumah roboh, di mana ada beberapa rumah, kemudian di Cupel, kemudian di Imbang, jadi terakhir saya terima laporan. Nah, samping itu juga pohon tumbang juga banyak. Terpantau di area Pelabuhan Gilimanuk, angin bertiup kencang. Cuaca buruk juga mengganggu aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Pelayanan jasa penyeberangan Gilimanuk Ketapang sempat ditutup sementara. Aktivitas pelabuhan pun kembali dibuka pada Minggu siang. Dari Jemberana, Bali, Yoman Sudika, iNews melaporkan. Masih terkait angin kencang, pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak tertimpa pohon tumbang saat melintas di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara di Luwu, Sulawesi Selatan, angin kencang merusak puluhan pohon durian yang akan segera dipanen. Kamera pengawas merekam detik-detik pohon tumbang yang menimpa pengendara motor di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang. Awalnya korban mengendarai sepeda motor cukup kencang. Naas, pohon mahoni yang berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang dan langsung menimpa korban. Pengendara motor merupakan sepasang suami istri bersama 1 orang anak yang masih berusia balita. Akibat peristiwa ini, sang istri mengalami luka di bagian dahi, tulang pipi, dan beberapa gigi copot. Sementara suaminya mengalami luka di bagian leher karena tersangkut kabel. Sedangkan sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka di bagian kepala belakang dan sempat muntah darah. Itu ada laporan dari masyarakat adanya pohon tumbang, kita lakukan evakuasi, terus juga ternyata ada korban yang ada di situ. Nah, korbannya langsung kita bawa ke UGD di Rumah Sakit Dr. Kusnadi dan sekarang masih dalam perawatan dokter di UGD Dr. Kusnadi. Pak, ini untuk pohonnya sudah dievakuasi ya, Pak ya? Sudah. Ketiga korban saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Kusnadi Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat angin kencang menghantam kawasan permukiman penduduk Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah berterbangan dan memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Warga pun panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Terjangan angin kencang membuat 42 rumah mengalami kerusakan dan 15 diantaranya rusak parah hingga tak layak huni. Selain memporak-porandakan permukiman, angin kencang juga merusak puluhan pohon durian yang menunggu masa panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dan langsung berputar, angin berputar, Pak.
Datang dari mana, Pak? Dari barat. Pas kejadian kita di mana? Saya di dalam rumah, Pak. Sementara mau salat ke masjid, salat Jumat. Pasca kejadian, tim relawan bergegas mengevakuasi lansia dan anak-anak, serta membantu membenahi rumah para korban. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan lebih terendam banjir, Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah terisolir. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat puluhan pasien gangguan jiwa mulai terserang penyakit. Pondok Rehabilitasi dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, sudah 1 bulan terendam banjir. Akibatnya, kawasan rehabilitasi dan permukiman warga terisolir. Banjir disebabkan curah hujan tinggi menggenangi kawasan permukiman di lokasi ini. 94 pasien pria dan wanita dievakuasi di lantai 2 pondok sebab lantai 1 terendam banjir yang kian meningkat. Banjir juga membuat sejumlah pasien terserang penyakit gatal. Pemkot setempat melalui Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersama tim kesehatan Puskesmas Sayung 2 harus naik perahu karet untuk mendistribusikan kebutuhan logistik dan layanan kesehatan. Sudah lebih dari 1 bulan terendam air. Maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini lewat PMI mengirimkan sembako sekedar untuk bantuan untuk yang pondok ini. Pasien seluruhnya di sini ada sekitar 94 dari berbagai macam daerah. Untuk saat ini kondisinya sebagian ada yang sakit, sebagian sehat karena kondisi seluruh gedung yang ada di Yayasan Maunatul Mubarok terendam air. Pihak pondok tidak membawa pasien mengungsi ke tempat pengungsian untuk menjaga kenyamanan pasien dalam masa penyembuhan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gelar pesta miras oplosan 4 dari 8 orang warga Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa. 1 korban kritis kini masih dirawat di Rumah Sakit PMI. 4 dari 8 warga Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa usai menggelar pesta miras oplosan Jumat malam. Keempat korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara 1 korban lainnya masih kritis di rumah sakit. Diketahui sebelumnya 8 orang pekerja setim motor dan toko burung menggelar pesta miras di bengkel sekitar. Keesokan harinya mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke rumah sakit. Kalau warga saya cuma 1 orang, yang 2 warga RT 4. Jadi 3 orang. Itu kondisinya apa, meninggal atau Nah, udah dimakamin semua, Pak. Saya juga kurang tahu, Pak, ya. Kalau ngomongnya sih minumnya malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak? Di setim motor itu, Pak. Dari hasil olah TKP, 8 orang tersebut diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi. Jadi total orang yang minum ada 8 orang. Untuk jenis minumannya sendiri? Minumannya ini jenisnya aseng atau arak ginseng. Itu merupakan produksi home industry. Itu dicampur menggunakan kuku bima dan hidrokoko. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga memeriksa saksi dan penjual miras. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dari Bogor ke Yogyakarta, pemirsa, ratusan warga Tempel Sleman keracunan makanan hajatan pernikahan. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit dengan gejala mual, pusing hingga diare. Warga Dusun Kerasakan, Lumbung Rejo, Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan keracunan makanan yang menyerang para tamu undangan pernikahan. Sebanyak 104 warga dilaporkan alami keracunan. Insiden keracunan massal ini berawal saat warga menyantap makanan di sebuah acara pernikahan yang berlangsung pada Sabtu siang. Tak lama, warga alami mual, pusing hingga diare pada Minggu dini hari hingga Minggu siang. Para korban dari berbagai usia ini kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sebagian besar korban keracunan menjalani rawat jalan, 1 orang rawat inap dan 1 orang dilakukan observasi medis. Ada
mulai ada indikasi penyakit muntah sama pusing-pusing. Itu mulai rata-rata jam 12 sampai pagi. Kita sudah lakukan tindakan, langsung kami dari Puskesmas Tempel 1 mengirimkan petugas kesehatan lingkungan, petugas surveillance, dokter, dan 1 perawat untuk melakukan pertolongan pertama. Sampel makanan hajatan masih dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan massal. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, Ayus melapor. Pemirsa, pemerintah Indonesia memulangkan 2 jenazah ABK korban kapal karam di Korea Selatan. 1 jenazah lainnya pekerja migran Indonesia di bidang manufaktur karena sakit. Inilah proses evakuasi saat 2 kapal Korea karam akibat cuaca buruk yakni Sam Guan-ho dan 33 Man-se-ho di perairan Jeju, Kepulauan Toki, Korea Selatan 3 Februari 2025. Dalam peristiwa tersebut, 10 ABK warga negara Indonesia, 7 orang dinyatakan selamat, 2 orang tewas, sementara 1 PMI masih dalam proses pencarian bernama Rohman Saifullah. 2 jenazah ABK korban kapal karam, Agus Muslim, warga Cirebon, Jawa Barat, dan Faruq Kevero, warga Bangkalan, Jawa Timur, diserahkan ke pihak keluarga oleh Dirjen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kargo Jenazah Human Remains Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 1 jenazah lainnya yang diserahkan ke keluarga adalah PMI bernama Antonius Hermawan, warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja di bidang manufaktur karena sakit di asrama mes. Dari 10 ABK diberitakan 7 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Sementara 1 orang ini belum ditemukan. Saat ini pihak KBRI kita dan pemerintah Korea sedang melakukan pencarian terhadap 1 orang yang belum ditemukan atas nama Rohman Saifullah. Pemulangan jenazah PMI ini difasilitasi oleh pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara dalam kewajiban melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 kawanan pencuri sepeda motor beraksi di Cilodong, Depok, Jawa Barat dan viral di media sosial. Usai beraksi, polisi meringkus 4 pelaku terlibat yang telah beraksi di 3 lokasi dalam waktu 1 bulan. Mama meneriaki aksi. 1 dari 4 pria menggasak motor milik seorang warga yang sedang mengajar di Desa Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Upaya warga tak membuahkan hasil lantaran pelaku sudah jauh meninggalkan lokasi. Namun 2 jam usai kejadian, pelarian para pelaku terhenti setelah diringkus petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 2 motor, 3 kunci letter T, sepucuk senjata mainan, dan 3 unit ponsel. Diketahui kawanan ini sudah 3 kali beraksi dalam sebulan terakhir. Guna proses hukum lebih lanjut, keempat pelaku digelandang ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal sadis yang menggunakan senjata tajam saat beraksi terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku memepet korban dan mengancam serta melukai korban, kemudian merampas sepeda motor korban. Hasil rekaman CCTV menampilkan detik-detik sekelompok pemuda melakukan aksi pembegalan di Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Korban yang datang dari arah Jalan Bromo menuju Jalan AR Hakim diikuti kawanan pelaku, kemudian dipepet hingga terjatuh. Mengetahui korban jatuh, kawanan begal mengancam korban dengan senjata tajam. Bahkan salah satu korban sempat terkena sabetan celurit di tangan saat mencoba bertahan. Takut akan nyawanya terancam, korban pun kabur dan meninggalkan motornya, sementara pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Kira jatuh naik kereta kan, udah ganti bang. Lewang semua orang itu, 6 kereta bang, 4 senjata.
Sajam semua itu Bang. Panjang-panjang Bang? Panjang. Satu orang dipukul tapi tangkis dia yang lari kenceng lah korbannya. Melemar tapi mukanya dikit aja Bang. Karena hilang di situ kan. Diketahui satu pelaku yang terpisah dari rombongannya saat kabur tertangkap warga dan korbannya. Sementara pelaku lain masih diburu oleh aparat Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang residivis curanmor diringkus tim Klewang saat Reskrim Polresta Padang saat bersantai di rumahnya. Ya, selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti motor curian yang dijual ke daerah Kota Pariaman. Bergolek, bergolek. 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 Atau salangan. Memet, seorang residivis kasus curanmor berhasil diringkus petugas saat tengah bersantai di dalam kamar tidurnya. Memet mengaku beraksi bersama rekannya, Andi, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Memet menjual motor hasil curiannya ke daerah Kota Pariaman seharga 2 juta rupiah. Pada saat setelah melakukan pencurian motor tersebut, si pelaku langsung menjual sepeda motor tersebut ke rekanannya di daerah Padang Pariaman. Si pelaku mencuri sepeda motor tersebut di Cendana Mata Air itu lengkap dengan kunci asli yang terletak di ruang tamu. Setelah melakukan pengembangan ke Kota Pariaman, petugas akhirnya juga berhasil mengamankan barang bukti motor curian tersebut. Atas perbuatannya, Memet dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus menabrak 2 mobil lainnya dan 6 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Goa, Sulawesi Selatan. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus tak bisa mengendalikan kendaraan saat melaju kencang. Di batas kota. Udah labar yo, banyak motor kudung Allahu. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 minibus dan 6 pengendara sepeda motor di Jalan Sultan Hasanuddin, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Akibat kecelakaan, 6 korban pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar. Salah seorang keluarga korban kecelakaan yang membawa senjata tajam bahkan mengamuk dan nyaris menganiaya pengemudi minibus, namun berhasil diamankan oleh petugas ke Mapolres Goa. Ya biarkan dia, mereka polisi saja. Apa kau mati? Tidak ada yang mati. Nah ini. Biarkan mereka. Peristiwa kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Kota Makassar menabrak bagian belakang mobil lain. Naas, usai menabrak, minibus kemudian melaju kencang dan menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 minibus dari arah berlawanan. Tidak di atas mobil kah? Jadi saya dengar ada suara gemuruh dari arah selatan. Iya. Terus saya lihat, wah ada mobil dari arah selatan hampir kena tabrak. Di Laka Lantas, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, tepatnya di depan Teras Satelit, sekitar pukul 18.15 WIB. Kejadian tadi itu melibatkan 9 kendaraan, yaitu 3 buah mobil dan 6 buah sepeda motor. Kasus kecelakaan beruntun kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah melakukan pencarian, korban penumpang angkot tenggelam di Kali Cengkareng Dren akhirnya ditemukan. Korban berjenis kelamin pria berusia sekitar 50 tahun ditemukan dalam radius 2,7 km dari titik hilang dengan kondisi meninggal dunia. Nunduk. Dengan menggunakan perahu karet dan menggunakan metode pencarian lempar jangkar serta memutar-mutarkan perahu karet, tim rescue gabungan dari Basarnas dan pemadam kebakaran akhirnya berhasil menemukan seorang penumpang angkot yang tenggelam di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Korban berjenis kelamin pria berusia sekitar 50 tahun ditemukan dalam radius 2,7 km dari titik hilang dengan kondisi meninggal dunia.
Petugas langsung mengevakuasi jasad korban tanpa identitas itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dari lokasi kejadian pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi dan pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Setelah itu korban dievakuasi dengan menggunakan perahu karet dan saat ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Kasus tenggelamnya angkot ini terjadi 2 hari yang lalu dan kini telah ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus terbakar di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ya, pengemudi berhasil menyelamatkan diri saat api berkobar yang diduga berasal dari kebocoran selang BBM. Kepulan asap pekat disertai percikan api perlahan keluar dari kap mesin sebuah mobil tua bernomor polisi H1026MT di bahu jalan Diponegoro, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Hanya dalam hitungan singkat, api terus membesar dan melumat bagian depan serta dalam mobil. Terbakarnya bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju dari arah Salatiga menuju Semarang. Saat melintas pertigaan Kauman, seorang pengendara lain memperingati pemilik mobil adanya percikan api dari bawah kap mesin. Sang pengemudi langsung menepikan kendaraannya dan keluar untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya kebocoran pada selang bensin yang menyambar ketika ada percikan api dari bagian mesin. Mobil itu udah lama berhenti di situ berarti, Mas? Udah lumayan. Apinya dari bawah atau dari kap? Itu dari kap mesin. Dari mesin. Kemungkinan apa? Kemungkinan konsleting dari listrik mobil itu. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, namun selama proses pemadaman arus lalu lintas sempat terganggu. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Korlantas Polri Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho mendapat sejumlah blind spot saat mengecek jalur mudik lebaran di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, dalam pengecekan di Tol Cipularang ada beberapa catatan yang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk menjamin kelancaran arus mudik lebaran 2025. Kakor Lantas menemukan ada 4 area blind spot atau titik rawan di Tol Cipularang, yakni berada di kilometer 100, kilometer 93, dan kilometer 92. Untuk itu mulai 10 hingga 23 Februari 2025, Polri akan menggelar operasi keselamatan dengan fokus pendekatan preventif. Diharapkan jalur mudik lebaran dapat lebih aman dan juga lancar. Jadi ada beberapa black spot yang langsung kami cek di lokasi di kilometer 93, kilometer 100 termasuk tempat ini salah satu black spot 92. Tentunya kami dan stakeholder akan selalu turun di lapangan untuk mempersiapkan operasi ketupat nanti. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih rekan Cikal dan Yasmin dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan.
di mana dapat Anda lihat bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan, yakni arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian hal yang sama juga terjadi dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi melalui tol dalam kota. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi dan juga tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Semanggi akan mengarah ke Cawang melalui arteri dan juga tol saat ini dalam situasi ramai lancar, dan di kawasan ini terdapat jalur bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Ya, pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco, serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, perlu kami informasikan kembali bahwa kawasan MT Haryono ini merupakan kawasan ganjil genap, sehingga plat nomor genap saja yang dapat melewati kawasan MT Haryono ini. Dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil silahkan melewati jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama sedang diberlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi, dan untuk sesi kedua akan diberlakukan nanti pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan pemirsa, saat ini Korlantas Polri sedang menggelar operasi keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan selama 14 hari dimulai dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kanseltip Korlantas menjelang operasi ketupat 2025. Serta diharapkan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas demi terciptanya keselamatan bersama. Dan juga berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 285 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 318 luka ringan. Dari 285 kasus laka lantas tersebut, 76% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagi dapat kami informasikan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar serentak hari ini. Ya, layanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes gula darah, fungsi ginjal, hingga deteksi kanker bisa dinikmati masyarakat secara gratis di 44 titik puskesmas yang ada di Jakarta. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta. Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang digolongkan berdasarkan kategori usia, mulai dari tes gula dan tekanan darah, fungsi ginjal, deteksi kanker, hingga kesehatan jiwa dan tes HIV. Namun layanan yang diberikan hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan, sesuai dengan screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah
masyarakat. Kemudian dari sisi nanti kita ada juga deteksi diri terkait bagaimana pengobatannya. Dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Puskesmas Beji Kota Depok, Jawa Barat menjadi salah satu dari 4 lokasi di Jawa Barat yang ditunjuk sebagai pelaksana kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah sarana dan prasarana siap dipergunakan. Jelang kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis, berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari sumber daya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, serta dokter, hingga sarana prasarana pemeriksaan kesehatan diantaranya poligigi dewasa, lansia, manajemen terpadu balita sakit, laboratorium, hingga ruang ronsen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis sendiri, pasien wajib terdaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile milik Kemenkes. Apabila belum terdaftar, pihak puskesmas akan membantu pasien untuk melakukan pendaftaran. Nantinya pasien akan dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster 2 untuk pasien baru lahir, balita, serta ibu hamil. Kemudian klaster 3 merupakan pasien dewasa dan lansia. Setelah dilakukan screening dan rangkaian pemeriksaan kesehatan, hasilnya akan dikonsultasikan kepada dokter dan terkoneksi di akun Satu Sehat Mobile milik pasien. Pasien datang nanti akan kami arahkan, jika memang mau PKG, akan kami cek aplikasi Satu Sehatnya, apakah sudah terdaftar dan sudah mendapatkan tiket. Nanti kami pastikan tiket untuk pemeriksaan kesehatan gratisnya dicek di sini. Lalu kalau sudah ada, kami akan mengarahkan untuk screening mandiri kalau pasien belum mengisi screening mandirinya. Setelah sudah screening mandiri, kami arahkan untuk pendaftaran, untuk diisikan identitas pasien nanti. Puskesmas Beji sempat menjadi lokasi pertama di Indonesia yang melakukan uji coba program pemeriksaan gratis yang digagas pemerintah pusat melalui Kemenkes untuk warga yang berulang tahun. Rencananya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menghadiri langsung kick-off di Puskesmas Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami hadirkan informasi terkait tahapan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Anda yang berulang tahun dan ingin mendapatkan layanan ini. Pemirsa, Anda bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile versi terbaru melalui Play Store maupun App Store, kemudian daftar, lengkapi data diri Anda dalam aplikasi tersebut. Ya pemirsa, setelah mendaftar, Anda kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan Satu Sehat Mobile. Anda kemudian dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai yang Anda inginkan. Nah pemirsa, Anda juga bisa mengecek nih raport kesehatan di Satu Sehat Mobile. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pasca pemberlakuan kembali LPG 3 kg dijual di tingkat eceran, sejumlah pengecer di kawasan Jakarta Pusat mulai menyediakan LPG 3 kg. Pemirsa, di Jalan Mahoni 6 di Bungur Senen, unit gas 3 kg sudah tersedia pasca Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan beli gas harus di agen dan subpangkalan. Kini masyarakat di Senen dan juga beberapa wilayah di Indonesia sudah bisa membeli gas di eceran dengan harga Rp20.000. Sebelumnya gas sempat langka di pengecer pemirsa lantaran pengecer harus mendaftar menjadi subpangkalan per 1 Februari 2025 untuk mendapatkan gas dari agen.
Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasihnya kepada insan pers serta media yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Presiden Prabowo Subianto juga berpesan bahwa pers harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas, adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini seluruh kader Golkar yang berada dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle. Ya, menurut Bahlil, kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri memiliki kualitas yang telah diketahui Presiden dan mendukung pemerintah secara penuh. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin kencang berhembus. Namun Partai Golkar menanggapinya dengan percaya diri. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini kader Golkar yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle tersebut.
Menurut Bahlil, menteri atau wakil menteri yang berasal dari Golkar mendukung pemerintahan Prabowo serta memiliki kualitas yang sudah diketahui oleh Presiden. Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Usai 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo tiba-tiba menyebut reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tegaskan akan menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Selain itu, Presiden juga akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan kabinet tidak hanya semata-mata mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Namun menurut Presiden Prabowo, pergantian ini juga sebagai upaya membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Hari Raya Ulang Tahun, maksud kami Hari Raya Tahun Baru Imlek 2579 Kongzili tingkat nasional di Sasana Kria, Taman Mini Indonesia Indah. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir disambut meriah dan antusias oleh ribuan masyarakat Tionghoa di Aula Sasana Kria. Wakil Presiden mengucap selamat Hari Raya Imlek bagi warga Tionghoa di Indonesia serta menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh warga Tionghoa. Dalam sambutannya, Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus merawat dan menjaga keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dan dijadikan kekuatan untuk memajukan negara. Dan sionya sama-sama sio kelinci. Bapak Ibu, para hadirin yang terhormat, Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan keberagaman, negara yang berbineka tunggal ika, di mana keragaman adalah kekuatan kita, di mana nilai toleransi, kerukunan telah mengakar kuat. Dan inilah yang harus terus kita jaga. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Istana menegaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun.
Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum mengundang protes keras dari anggota DPR Komisi 5 dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian. Menurut Adiana Pitupulu, total dana yang dianggarkan setelah efisiensi tidak akan mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan mesin. Ini emang harus kita setujui ya, karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km 4342 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Ya pemirsa, demi terciptanya peningkatan kapasitas SDM industri kreatif di daerah-daerah hingga mendukung ekosistem konten kreator dan event IP nasional, MNC Group siap untuk bekerja sama dengan pemerintah. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian serta mendukung program potensi anak muda di Indonesia. CEO MNC Group Angela Tanusudibyo menerima kedatangan Menteri dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha dan Iren Umar dalam kegiatan media visit di iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi bentuk hubungan baik antara MNC Group dengan Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah terjalin lebih dari 30 tahun. Dan kami tentunya siap berkolaborasi dari MNC Group kalau memang dikiranya diperlukan untuk share knowledge dan sebagainya. Kami punya kawan-kawan siap untuk terjun ke lapangan di daerah-daerah untuk support semua kegiatan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Pertemuan ini juga menumbuhkan kolaborasi seperti peningkatan kualitas SDM hingga membuat event yang mendukung anak muda khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Kita punya semangat yang sama untuk membantu program Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, terutama untuk menjadikan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional. Nah, kolaborasinya kita juga sudah bicara beberapa hal, mulai dari peningkatan kualitas SDM sampai membuat event-event yang kira-kira memberikan ruang potensi kepada anak-anak muda Indonesia, terutama yang bergerak di bidang industri kreatif. Kalau untuk games, kita sudah melakukan hal tersebut mulai dari di bandara, aktivasi-aktivasi di bandara di mana adakan game corner. Kedepannya tahun ini kita adakan di 7 kota. Dan selain dari itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kalau terkait kolaborasi dengan MNC, kita siap Bu, anytime. Kolaborasi yang dilakukan dapat membuka ruang lebih luas untuk mendukung potensi anak muda di Indonesia pada bidang ekonomi kreatif menjadi harapan dari kunjungan ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Patrick Kluivert dan jajaran pelatih yang mencoba jajanan khas Indonesia yakni martabak. Bisa menolak kelezatan martabak? Tidak. Karena memang sepertinya udah pasti nggak ada yang bisa menolak kelezatan martabak. Martabak,
Siapa sih yang bisa melewatkan kelezatan jajanan ini? Keju parut gurih yang ditabur merata, tak jarang keju disebar sampai penuh. Kemudian ditambah taburan coklat manis yang nikmat, lalu dikombinasikan lagi dengan kacang, wijen, dan creamer. Martabak memang favorit banyak orang. Potongan per potongannya bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat. Tentu sangat nikmat sekali. Martabak, this is the chocolate one, this is the cheese martabak. I like this. Nah, ternyata pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga setuju bahwa martabak enak. Setelah mencoba nasi Padang, bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert dan asistennya mulai mencoba kenikmatan martabak. Dani Lanzat mengaku suka yang coklat. Sementara Kluivert nambah sampai 2 kali makan martabak. Kita bisa lihat juga Alex Pastor yang tidak bisa diajak berbicara, jadi pendiam karena fokus saking enaknya makan martabak. Wah, bagi dong coach martabaknya. Pemirsa, pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyaksikan langsung pertandingan Persita Tangerang melawan Persik Kediri di Tangerang, Banten. Tak hanya Kluivert, Dani Lanzat, Gerard van den Berg, Alex Pastor, Sjoerd Woudenberg juga hadir mendampingi mantan bintang Ajax Amsterdam tersebut. Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert menonton langsung pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri di Stadion Indomilek Arena. Kehadiran Kluivert di Stadion Tangerang untuk memantau pemain Persita Tangerang dan Persik Kediri. Tak hanya itu, Kluivert, Dani Lanzat, Gerard van den Berg, Alex Pastor, dan Sjoerd Woudenberg nampak menikmati jalannya pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik di tribun penonton. Diharapkan datangnya pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert ke stadion milik Persita Tangerang dapat menambah semangat para pemain untuk menunjukkan potensi mereka sehingga bisa dapat dilirik oleh pelatih berkebangsaan Belanda tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, saat Timnas Senior mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia, Timnas U20 sudah akan berjuang di Piala Asia 2025 yang berlangsung di Cina. Skuad Indra Syafri menatap optimis di ajang ini. Skuad Garuda U20 tiba di Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dini hari menggunakan maskapai China Southern. Dengan kekuatan penuh, skuad di bawah asuhan Indra Syafri bertolak 5 hari lebih awal guna memaksimalkan waktu beradaptasi di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda di Shenzhen, China. Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan melawan Iran pada tanggal 13 Februari 2025. Kapten Timnas U20 Doni Tri Pamungkas menyampaikan kondisi rekan setimnya dalam keadaan fit dan siap menghadapi pertandingan. Alhamdulillah semua pemain kondisinya sangat baik dan insya Allah siap untuk menghadapi pertandingan. Mungkin yang pertama mungkin recovery karena memang sudah 5 hari dan mungkin adaptasi cuaca juga. Sementara itu, pelatih Indra Syafri meminta doa dari masyarakat Indonesia agar perjuangan anak asuhnya maksimal di setiap pertandingan. Bismillah, mohon doa. Kita berjuang, masyarakat oke? Ya, saya nggak mau ngomong strategi, udah ya. Jangan ngomong strategi dulu sekarang. Di Piala Asia 2025, Timnas U20 berada di grup C yang berisi Timnas Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto Senin ini. Sidang beragendakan menghadirkan sejumlah saksi serta bukti tertulis dari pihak KPK selaku pihak termohon. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Ju Yamto
beragendakan mendengarkan keterangan para saksi serta mengajukan bukti tertulis dari KPK selaku pihak termohon. Hingga saat ini kedua pihak belum tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Jen. Jam berapa sidang ini akan digelar dan bukti apa saja yang ditujukan KPK untuk menjerat Hasto sebagai tersangka? Ya, selamat pagi Cikal, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan Hasto Kristianto pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti akan dimulai sekitar pukul 10 pagi seperti beberapa kali waktu yang lalu pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Dan agenda hari ini seperti diketahui yakni menghadirkan saksi, ahli dan juga bukti-bukti dari pihak termohon atau dalam hal ini yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan dihadirkan pada hari ini dan juga besok. Jadi untuk agendanya sendiri untuk hari ini Senin dan juga Selasa akan menghadirkan saksi dan juga bukti dari pihak termohon atau KPK. Lalu kemudian pada hari Rabu ini akan ada jawaban dari pihak pemohon atau dalam hal ini dari pihak Hasto Kristianto. Kemudian nanti pada hari Kamis akan diputuskan apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK ini sah dan dapat dilanjutkan atau tidak sah, seperti itu. Dan kami sampai saat ini masih menggali informasi dan juga menanyakan kepada pihak KPK apa saja bukti-bukti yang akan dibawa, kemudian juga saksi yang akan dihadirkan siapa saja. Namun kalau dapat kita ulas dari persidangan pada yang lalu, ini kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri menekankan tentang bagaimana KPK ini dalam melakukan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka terdapat cacat formil di mana dalam mendapatkan bukti-bukti salah satunya yakni dengan penyitaan barang-barang dan juga bukti-bukti lain ini terdapat cacat formil di sana sehingga dari pihak Hasto Kristianto sendiri memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pra-peradilan dengan termohon pihak KPK atas penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Sementara itu kalau dari pihak KPK ini menekankan argumennya pada hal ini yakni terkait bagaimana Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan uang suap PAW anggota DPR pada tahun 2019 sampai 2024 lalu, yakni dengan tersangka Harun Masiku yang sampai saat ini juga masih diperdebatkan di dalam persidangan. Di mana kalau persidangan terakhir yang lalu ini dari pihak Hasto Kristianto juga sudah menghadirkan beberapa saksi, salah satunya Saudara Kusnadi yang pada saat itu Juni 2024 ini menemani Hasto Kristianto pada saat diperiksa sebagai saksi di KPK dan juga barang-barangnya disita. Dan pada persidangan yang lalu, Saudara Kusnadi ini juga sudah menyampaikan bercerita di pengadilan terkait bagaimana penyitaan barang tersebut terdapat cacat formil atau tidak sah. Dan ini yang dipermasalahkan oleh pihak Hasto Kristianto, apakah penetapannya sah atau tidak. Dan nanti kira-kira pada hari Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan diputuskan apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan sah dan juga dapat dilanjutkan perkaranya atau tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan kembali perkaranya. Sementara itu, Cikal dan Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.